Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Doni DP. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih sudah kembali, karena subscribernya hampir satu hari itu naik sampai 100 ya. Keren sekali kenaikannya. Dan untuk yang baru gabung, perkenalkan, nama saya Doni DP. Saya mahasiswa S3 di NSWSU Taiwan, mengambil jurusan sinyal 6G. Dan memang di kuliah saya emang membanding-bandingkan gitu sih masalah teknologi 6G ya. Tapi kalau yang sekarang ini membandingkan capres ya untuk hobi saya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kedekatan Mahfud MD dengan Capres 2024. Nah, kenapa? Karena ini kadang-kadang Pak Mahfud MD ini menjadi calon wakil presiden. Nah, sedangkan di pilpres sebelumnya Mahfud juga digadang-gadang juga, tapi malam sebelum pemilihan, malam sebelum ditutup pendaftaran cawapres itu Pak Mahfud ini sudah dihubungi oleh Pak Jokowi. Ternyata di PHP teman-teman, tidak jadi. Nah, apakah di PHP lagi tahun ini, kita akan bahas ya. Dan kali kita kenalkan dulu Pak Mahfud ini siapa, asal usulnya bagaimana bisa menjadi politisi. Nah, Pak Mahfud MD ini awalnya adalah dosen, karena dia adalah berbackground akademisi. Jadi emang keren sekali sih akademisi bisa ikut pemerintahan itu. Karena ya orang kuliah kok bisa masuk akademisi, bukan orang politik kan. Jalurnya di awal itu bukan daftar sebagai politisi. Nah, Pak Mahfud ini bertemu dengan Gus Dur di UII, dan karena sama-sama satu pondok, ya sama orang pondok, sama-sama orang pesantren ya. Jadi Pak Mahfud ini diangkat. Jadi bukan karena Pak Mahfud yang menyalonkan gitu. Tiba-tiba disuruh Pak Gus Dur, oh, Pak Gus Dur. Ya Gus Dur disuruh Gus Dur untuk membantu Gus Dur. Dan akhirnya hingga sekarang. Dan Pak Mahfud ini yang pernah menjadi legislatif, terus juga pernah di kementerian, dan menjadi di MK ya. Jadi di 3 bidang di negara ini sudah semuanya. Dan kita sudah tahu sendiri Pak Mahfud ini sangat amat berani ya. Jadi ibaratnya itu nggak ada track record buruk di belakangnya. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang berani-berani ini biasanya, ya nggak berani, sorry. Ya harusnya orang-orang yang nggak berani itu kan punya kesalahan ditutupi. Karena kalau misal berani bongkar, maka akan dibongkar balik gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada satupun yang berani membongkar kejelekan Pak Mahfud, ya kan? Dan kita apresiasi sekali kalau misal Pak Mahfud ini akhir-akhir ini semakin gencar membuka kasus-kasus besar ya, tidak takut sama sekali, tidak takut sama partai, tidak takut sama sekali. Tapi itu bisa jadi bumerang, tidak ada yang mau memilihnya lagi gitu, karena sangat berbahaya untuk partai manapun gitu. Ya, ya mungkin aja ini prediksi sih, karena buktinya kemarin tidak ada yang berani menjadikan calon wakil presiden. Nah, untuk kesempatan kali ini di topik Mahfud MD dengan Capres 2024 ini berdasarkan ucapan Mahfud MD sendiri di channel YouTube-nya Atta Halilintar. Silahkan ketik Atta Mahfud gitu aja di YouTube. Di situ Pak Atta mengunjungi kantor Mahfud, kantor Pak Mahfud atau kantor Profesor Mahfud. Sudah profesor ya Pak Mahfud ini. Nah, eh, mengunjungi lalu wawancara, dan hasil wawancara ini saya rangkum di channel ini. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, di channel Atta Halilintar yang pertama kita membahas tentang Pak Ganjar dulu ya. Nah, ketika Atta Halilintar menanyakan bagaimana Pak Mahfud terhadap apa itu namanya, kayak 3 kata untuk Pak Ganjar gitu kan. Nah, Pak Mahfud bilang Pak Ganjar ini populer, aspiratif, dan bekerja keras. Populer memang ya, populer karena
bermain medsos terus. Katanya suka balesi sendiri kan. Nah, padahal Pak Mahfud ini sebagai kementerian mungkin karena masih Jawa Tengah ya, orangnya masih bisa dihandle dengan medsos. Tapi kalau seorang Indonesia yang Pak Mahfud ini katanya ribuan, tidak bisa lagi untuk membalas satu persatu. Jadi hanya bisanya yang viral-viral saja. Dan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini kenal ketika sama-sama menjadi anggota DPR. Jadi sering rapat. Kayak ini katanya di channelnya ya. Oke, jadi gitu kenalnya Pak. Terus katanya Pak Mahfud, Kak Ganjar ini sering ini ya, tahu lah komitmennya untuk memberantas korupsi, ininya gitu. Oke, selanjutnya kita ke oh iya, lanjut sebelumnya. Pak Mahfud ini orang Madura ya, tapi tinggal di Yogyakarta. Dan selanjutnya ke Pak Prabowo. Nah, pernah menjadi tim ses Pilpres tahun 2014 ketika Pak Prabowo dengan Hatta Rajasa. Gak tahu kenapa sekarang kemana Pak Hatta Rajasa ini menghilang seperti ditelan bumi. Dan sering rapat menteri. Dan katanya Pak Mahfud, Pak Prabowo ini orangnya tegas, kita tahu Pak Prabowo tegas, emang orang militer ya. Lalu konsisten itu kurang tahu ya. Kalau konsisten saya nggak begitu setuju. Karena dulu melawan Pak Jokowi, sekarang bergabung dengan Pak Jokowi. Ya mungkin nggak tahu, harus ditanyakan lebih lanjut ini kepada Pak Mahfud. Dan cerdas, oke, kalau secara cerdas saya akui cerdas, karena ucapan-ucapannya sampai sekarang belum ada ya. Ya maksudnya yang paling sedikit kontroversinya. Silakan buka di channel sebelumnya, saya ada tentang hal unik Capres 2024 ya. Kalau misal Pak Ganjar kan pernah blunder ngomong suka film porno gitu ya, gitu banyak yang menghujat akhirnya. Lalu Pak Prabowo ini jarang ya mengucapkan kalimat-kalimat kontroversi, artinya cerdas dalam mengolah kata. Dan nggak tahu nggak maksudnya Pak Mahfud ini cerdas bagi yang mana ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke Pak Anies lah. Pak siapa ini, Pak Mahfud sama bapaknya Pak Anies ini sama-sama di UII, jadi sama-sama menjadi dosen dan kenal sejak SMP gitu, sering ngobrol katanya. Ya biasa sih, saya sama ngomong sama temen ayah saya juga sering ngobrol juga kalau saya masih SMP SMA gitu. Ya emang wajar sih kalau misalnya udah ngobrol sejak SMP. Berarti Pak Anies ini orangnya nggak malu-malu ya. Biasanya kan kalau ada teman bapaknya gitu, anaknya itu sembunyi gitu atau nggak dikenalkan biasanya. Ini sudah ngobrol keren. Dan katanya Pak Anies pandai ya, emang kita lihat sendiri bahasa Inggrisnya, bisa lulus dari Amerika. Saya kan sekolah di ini ya, di Taiwan, ini aja harus ke Skotlandia dan lain-lain, dan benar-benar sangat sulit untuk S3 di luar negeri, apalagi di negara-negara maju. Dan Pak Anies bisa lolos, memang pandai, cerdas, sama aja dong pandai sama cerdas, kurang tahu ya, tanyakan aja ke Pak F. Mahfud ini, mungkin pandainya kuadrat gitu mungkin, dan logis. Jadi ini benar-benar secara ini ya, memang akademisi kebanyakan berpikirnya seperti itu. Oke teman-teman, semoga membantu channel ya berarti konten pada hari ini. Dan yang terakhir, yang paling saya menanti adalah ada nggak yang berani mengangkat Pak Mahfud menjadi wakil lagi, atau menjadi wakil, tidak seperti pilpres-pilpres sebelumnya. Karena Pak Mahfud ini secara agama juga sangat bagus ya kan. Jadi seperti yang sebelumnya Pak Jokowi memilih Pak siapa itu, Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi, karena kan Pak Mahfud agamanya dan di NU sangat kuat ya. Nah padahal Pak Mahfud ini juga gitu kan, secara agama juga orang pondok dan banyak pendukungnya jadi pesantren-pesantren. Karena di Indonesia ini setiap presiden tuh selalu mau ketika pilpres dia mencari dukungan di pondok pesantren. Tahu nggak kenapa? Karena ketika kiainya bilang A, jadi yang nyoblos juga semuanya ikut gitu. Dan berdasarkan kejujuran gitu ya. Jadi ya seperti itu, seperti kerajaan di zaman dahulu, ketika rajanya pindah agama maka rakyatnya semua ikut. Dan yang sampai sekarang seperti itu hanya pondok pesantren. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.